kami dengar ya Tuhan Yesus. Kami berdoa segera untuk panggilan kudus. Tiap benih yang telah disebar segera tumbuh dan memekar. Yang tak sayangkan nyawanya beroleh keselamatannya dalam Kristus. Kami pun hiduplah Oleh karena deritamu, kau buka jalanku, mengikut Engkau Tuhanku, didorong kasih-Mu. Sengsaramu bagikanlah jalan kami menuju surga, dengan setia melayani, kemuliaan-Mu dipuji dengan setia sampai selamanya. Bagaikan padi tertanam, Tuhanku dikubur, dan bangkit menyelamatkan umat yang dicengkram. Ya Tuhan, kirim segera penabur yang telah berserah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu penuh suka. Beritakan nama-Mu. Selamat siang, selamat malam, saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Q&A kali ini, dan tema kita adalah Calling of Life, Life's Calling, panggilan hidup, vocation. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. I think kita bisa selesaikan sekali pertemuan ini saja gitu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati untuk tanya jawab pada hari ini. Tuhan memberi kepada kami kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami yang bergumul, Tuhan memberikan jawaban melalui hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Kiranya Tuhan yang menopang bisa memberi jawaban di dalam bijaksana, cinta kasih dan anugerah Tuhan. Dan untuk setiap kami yang baik yang bertanya maupun juga yang mendengarkan tanpa bertanya, Tuhan memberkati setiap daripada kami. Berdoa supaya acara ini Tuhan boleh pakai untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan, dan semakin jelas, semakin taat di dalam kami menjalankan calling yang kami terima dari Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, kita akan menjawab, atau kira-kira ada mungkin berapa belas pertanyaan, mungkin ntar dari panitia boleh kasih tahu saya di chat kalau misalnya sudah pertanyaan terakhir atau 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Thank you. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Halo Pak, bagaimana caranya bedain panggilan dan penyangkalan diri? Apakah ini bisa bertentangan ataukah tidak? Bagaimanakah hubungannya? Ya, pertanyaan baik saya. Waktu kita menjalankan panggilan yang kita terima dari Tuhan, tentu pasti ada bagian penyangkalan dirinya gitu. Nggak mungkin kita semuanya selalu haleluya, sukacita, puji Tuhan gitu ya. Dan nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada saat-saat di mana saudara merasa discourage, atau nggak ada saat-saat di mana saudara itu mungkin bahkan merasa ada semacam burnout dan sebagainya. Kita bisa menjalankan calling dan ada kesulitan-kesulitan seperti itu yang saudara kemudian di-required untuk menyangkal diri. Menyangkal diri kan bagian daripada ini ya, maturity gitu. Kalau kita mature, kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, ya kita pasti di dalamnya ada penyangkalan diri, itu jelas ya di dalam bagian ini ya. Cuma gini, tentu kita bisa bedain antara konfirmasi despite sudah ada penyangkalan diri, tapi waktu sudah mengerjakan betul-betul ini adalah panggilan calling yang sudah terima dari Tuhan, itu ya harus ada konfirmasi sukacita gitu. Maksud saya gini ya, saya overall sukacita, sudah ada passion ya, sudah ada kesukaan, waktu sudah ada enjoyment, itu penting gitu. Tetap ada penyangkalan diri, iya gitu. Tapi bukan di dalam pengertian bahwa waktu saudara mengerjakan itu
dari awal sampai akhir dan bertahun-tahun saudara itu grumbling terus gitu ya, sampai kayaknya harus menyangkal diri terus, ya kayaknya ini bukan panggilan sih saudara, itu mungkin panggilannya orang lain, bukan panggilan saudara. Karena kalau betul itu adalah panggilan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara, Tuhan akan memberikan kepada saudara konfirmasi sukacita dan saudara bisa menikmati, meskipun tentu ada saat-saat di mana saudara perlu menyangkal diri ya, karena ya hidup ini di dalam fallen world pasti ada kesulitan-kesulitan yang akan menimpa kita dan saudara perlu lebih ada perseverance dan sebagainya. Itu jelas di dalam hal ini. Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan saudara dengan tepat, tapi di dalam hal ini ya betul panggilan yang benar sekalipun tentu ada penyangkalan dirinya. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak mungkin panggilan seseorang adalah untuk kaya raya dan membantu orang lain dengan harta tersebut? Ya sudah, saya nggak tahu motivasi saudara tanya ini apa sih. Gini loh saya, kita jujur itu penting ya saya, jujur itu penting gitu. Saudara mesti kritis terhadap diri saudara sendiri. Saya perlu kritis terhadap diri saya sendiri. Jangan kita sebetulnya karena kita itu cinta uang gitu ya, kita kepingin kaya terus kemudian kita pakai embel-embel ya, saya bisa menolong orang lain ya, ini nanti akan mempermuliakan Tuhan gitu, pakai jargon-jargon teologis, ini adalah panggilan, panggilan menjadi kaya raya dan sebagainya. Saya nggak terlalu ketemu saya di dalam Alkitab itu ya, ada panggilan kaya raya itu maksudnya gimana ya? Panggilan itu ya panggilan saudara melayani Tuhan ya, panggilan memberitakan Injil, ya, panggilan memenuhi kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, panggilan untuk menjalankan mandat budaya, panggilan mandat penginjilan, panggilan kaya ini mana ya Saudara ayatnya gitu maksudnya. Ada terus apa? Ada yang lain dapat panggilan miskin gitu. Yang lain panggilan kaya, panggilan miskin, panggilan pas-pasan, terus panggilan apa lagi Saudara? Panggilan rada-rada atau apa sih Saudara? Ini panggilan kayak gini ini panggilan apa sebenarnya gitu. Eee, dasar Alkitab mana gitu, panggilan seorang untuk kaya itu apa? Maksud Tuhan memanggil siapa untuk kaya gitu? Atau mungkin maksud saudara gini kali ya, ya ada orang-orang yang memang dipimpin Tuhan ya dan hidupnya itu ya ada lebih banyak harta daripada yang lain. Ya itu memang mungkin saja. Ya nggak ada yang salah dengan itu saya kalau memang Tuhan memberikan ya nggak semua orang ya itu apa menjadi kaya raya, nggak semua orang jadi konglomerat. Tapi kalau saudara happen to be orang Kristen dan konglomerat ya nggak apa-apa juga memang gitu. Tapi ini kan bukan sesuatu yang penting ya untuk iman Kristen gitu. Saudara bukan berarti saudara jadi kaya baru saudara bisa lebih menjadi berkat gitu. Ini mitos saya kayak begini. Banyak orang kaya juga nggak jadi berkat juga kok sebenarnya. Banyak orang kaya di gereja akhirnya juga malah merusak pekerjaan Tuhan gitu karena dia mau, menguasai gereja ya akhirnya gerejanya rusak gara-gara kehadiran orang kaya itu gitu. So, orang kaya otomatis akan membantu orang lain dengan hartanya. Ya bisa iya, bisa enggak juga sih, enggak tentu juga gitu. So, enggak usah memutlakkan hal yang enggak mutlak seperti ini ya. Saudara kaya, konglomerat kaya sekali atau sederhana dan sebagainya. Saudara tetap bisa membantu orang lain kok gitu loh. Kita kalau menjadi berkat ya sudah kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita bisa menjadi berkat gitu aja. Saudara nggak usah pakai, "Tuhan saya kalau mau menjadi berkat ya, kayaknya Tuhan mesti bikin saya kaya dulu loh. Kalau enggak saya nggak bisa jadi berkat loh Tuhan kayak begini. Entar engkau sendiri yang susah, kadang nggak bisa pakai saya jadi ngapain sih kayak begini nih." Jadi akhirnya rumit ya. Terus kemudian arah hati kita juga jadi nggak jelas, akhirnya kita jadi main apa ya, trik-trikan Tuhan apa, Tuhan tuh nggak goblok lah saudara, Tuhan tuh tahu kedalaman hati saudara gitu. Dalamnya hati saudara itu sebetulnya mau apa gitu ya, betul nggak itu? Motivasi paling tingginya adalah untuk memberkati orang lain. Kalau mau memberkati orang lain, biarkanlah Tuhan yang berdaulat itu akan memimpin kehidupan saudara bagaimana caranya saudara memberkati orang lain, bukan dengan bayangan saudara sendiri. Saya mau memberkati orang lain Tuhan, saya mau memberkatinya kasih 17 mercy, jadi Tuhan kamu mesti kasih paling sedikit 2 kalinya gitu ya. So saya perlu 34 supaya saya bisa bagi 17. Ini dari mana ya saya ini bikin syarat kayak begini? Saudara mau memberkati orang lain mungkin dengan Tuhan bisa pakai saudara dengan bantuin dia pindah-pindah. Saudara nggak terlalu perlu harta untuk itu. Saudara just being there, bantuin dia pindah-pindah, sudah selesai, nggak perlu harta-hartaan di situ gitu. Ya perlu sih harta sedikit untuk beli tiket kereta gitu ya, datang ke rumahnya. Ya, tapi itu cuma beberapa rupiah dan berapa dolar. Sudah toh. Ngapain saudara kaitkan memberkati orang lain dengan mesti menjadi kaya gitu. Tolong kritis lah dengan diri saudara sendiri itu, motivasi saudara itu sebetulnya apa gitu. Ya,
Karena Tuhan bisa pakai orang kaya atau nggak kaya ya, orang yang dengan harta yang berkelebihan atau dengan harta yang sederhana. Orang yang hartanya berkelebihan juga nggak tentu dipakai Tuhan, Saudara. Jangan pikir karena harta berkelebihan terus Tuhan itu desperately harus pakai saudara ya, nggak ada itu prinsip itu, Saudara, nggak ada, benar-benar nggak ada. Ada banyak orang kaya yang juga nggak dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga nggak perlu mereka juga, tidak gitu. So untuk apa saudara pokoknya lebih kaya karena kalau saya kaya akan saya lebih dipakai Tuhan. Nggak tentu gitu. Lebih baik saudara bergumul ya minta belas kasihan Tuhan orang yang nggak layak seperti saudara dan saya ini boleh dipakai Tuhan. Kaya atau nggak kaya dengan apapun itu urusannya Tuhan biar Tuhan yang ngatur bukan saudara yang mengatur ya. Kita taat saja. Pertanyaan berikutnya. Pak, bagaimana caranya kita membedakan ambisi dengan panggilan? Dan bagaimana mengaitkan pekerjaan dengan panggilan? 2 pertanyaan ya, Saudara. Oh, belum. Maksudnya seperti Bapak sendiri pasti punya satu panggilan, tapi di sisi lain pekerjaan Bapak bukan hanya sebagai pendeta, tetapi komposer musik. Sudah bisa jelas kayak begini. Saya nggak terlalu rasa saya komposer sudah sebenarnya. Musik ya mungkin ya, menggubah ada, tapi nggak banyak, sudah sedikit. Saya lebih lihat tulis buku mungkin lebih banyak ya daripada ini apa, kompos musik sebetulnya gitu. Tapi let's say mungkin musik ya maksud saya, tapi komposer hingga menjadi kepala keluarga. Oke, menjadi kepala keluarga jelas benar ya. Jadi kita bisa ada bidang ini, bidang itu ya, kepala keluarga dan sebagainya. Ini benar itu. Pertanyaannya tadi di dalam pertama bilang bedanya ambisi dengan panggilan ya. Di dalam panggilan saya mungkin mirip seperti kayak pertanyaan pertama gitu ya, itu ada bagian penyangkalan diri. Nah, kadang-kadang ada bagian di mana kita itu, sebetulnya ada males sih ngerjain itu gitu ya. Tapi karena Tuhan mau, maka kita tetap perlu setia mengerjakan itu gitu. Nah, ini kedewasaan rohani ya, Saudara. Ambisi itu basically ya hanya melayani apa yang kita mau, kita seneng ya, yang kita suka dan sebagainya gitu, cenderung menghindari apa yang kita nggak mau gitu. Makanya kadang-kadang menjalani panggilan ya, ada tantangan, kesulitan, ada saat-saat di mana saudara rasa agak males sebetulnya gitu ya. Ini ada baiknya di dalam pengertian berarti saudara nggak melulu melayani your own passion gitu loh saudara. Karena ada penyangkalan dirinya gitu, itu panggilan itu. Ini membersihkan kita daripada hidup yang hanya digerakkan oleh ambisi. By ambisi kan juga nggak harus selalu negatif kan ya. Ambisi bisa ambisi kudus kan ya. Orang yang terus mau menjadi berkat lebih besar, nggak harus selalu sombong, nggak harus. Bisa juga digerakkan karena cinta gitu. Dia mau kehidupannya itu lebih efektif, lebih dipakai Tuhan, lebih ada kuasa di dalam pelayanan. Itu kan juga ambisi, tapi ini nggak harus jadi ambisi yang keliru kan sebetulnya gitu. Dia mau orang-orang yang ada di kotanya itu lebih mengenal Tuhan. Ini juga bisa jadi ambisi dong, tapi ambisi yang nggak harus salah gitu. Ya, so nggak harus saudara melihat ambisi dalam hal ini pengertian itu melulu negatif atau kedagingan. Memang bisa kedagingan. Nah, kalau kedagingan ya kita mesti hati-hati gitu. Biasanya sekali lagi Tuhan akan mempercayakan kepada kita tuh saat-saat di mana kita ya nggak cocok sesuai dengan kemauan kita, tapi kita di situ menyangkal diri dan kita tahu mungkin di situ kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu. Bagaimana mengaitkan pekerjaan dengan panggilan? Ya hopefully ini dalam bahasa Jerman ya, itu istilah Beruf dan Berufung itu kan dekat sekali ya. Beruf itu pekerjaan, Berufung itu vocation, vocation, vocatio dalam bahasa Inggris ya, bahasa Latin vocatio, itu kan artinya ya pekerjaan kan ya, vocation itu calling, calling pekerjaan, berufung. Nah ini, dekat sekali ya, dekat sekali pengertiannya. Hopefully sih pekerjaan kita itu adalah ya panggilan kita gitu. Ya sudah tanya di sini kan kaitannya ya pekerjaan dengan panggilan ya. Seharusnya apa yang kita kerjakan ya itu adalah panggilan kita, jangan panggilannya kita A terus kemudian kita kerjanya B gitu, yang ya kurang ada damai sejahtera ya, kurang kurang maksimal di dalam Tuhan ya, kurang flourish dan talenta kita juga nggak kepake secara baik nanti, sayang sekali gitu. So, saudara mesti menggumulkan ya pekerjaan saudara itu melayani calling itu gitu dan semuanya ya untuk kemuliaan Tuhan, memberkati masyarakat, memberkati gereja, memberkati sesama ya. Bagaimana dengan keanekaragaman tadi ya, saudara, ini kan kita bisa ada mungkin beberapa bidang ya, oke ada teologi, ada aspek-aspek yang lain, even menjadi kepala keluarga itu semuanya calling betul, sudah mengatakan ini semuanya calling betul gitu. Ya ada kelincahan di dalam mengerjakan itu gitu. Ya
bukan cuma time management tapi juga life management. Ada kelincahan, nggak perlu selalu prioritas yang mati gitu misalnya ya. Misalnya kalau saya gitu ya, ada tanggung jawab di dalam bidang teologi gereja, terus ada musik, ada kepala keluarga ya. Ini nggak mutlak harus 33%,333 atau bagaimana, 33%,333 gitu, supaya rapi, nggak tentu juga sih gitu. Terus yang mana lebih dulu juga sangat lincah ya sebetulnya gitu. Kadang-kadang ada hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu tertentu yang mungkin nggak terlalu ngurusin musik gitu, tapi lebih banyak urusin ini urusan teologi. Ada saat tertentu kalau ada anggota keluarga sakit ya mungkin saudara akan lebih banyak di-request sebagai kepala keluarga di situ ya. Mungkin bahkan pekerjaan ya untuk sementara bisa put aside gitu untuk sementara maksudnya. So ini lincah gitu. Jadi setiap hari bergumul ya. Ya ini yang fun gitu kan ya. Karena setiap hari itu berbeda. Harap kita diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk bisa ya mengatur atau mengikuti kelincahan pimpinan Roh Kudus ini. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya terus semangat mengerjakan panggilan? Apakah batasannya adalah kematian seperti kisah para rasul 20 ayat 24? Coba kita baca ya, saya. Saudara ini mengutip ini. Acts 20 ayat 24. 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sudah kita tangkap inilah kita tangkap prinsipnya di sini ya. Maksudnya di dalam hal ini hamba Tuhan ya. Ini Paulus ya, dia tidak menghiraukan nyawanya, hidupnya. Berarti dia sungguh-sungguh menyerahkannya untuk dipakai oleh Tuhan. Dia nggak mencintai nyawanya, dia nggak mencintai hidupnya gitu. Dia mencintai Tuhan, dia mencintai pekerjaannya. Jadi ini adalah satu pelayanan yang betul-betul bebas ya ini. Ya ini namanya Christian freedom saya. Nggak peduli lagi dengan ini ya, dengan untung rugi pribadi, lalu bahkan nyawanya sendiri supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan gitu. Kebebasan ya di dalam melayani Tuhan, kebebasan di dalam mencintai, kebebasan di dalam melayani orang lain gitu. Batasannya ya nggak semua orang dipanggil martir, kita tahu gitu ya. Saudara dan saya mungkin nggak layak jadi martir ya. Tapi nggak jadi martir pun ya, kalaupun nggak jadi martir tetap kita ada panggilan untuk memikul salib setiap hari kan saudara ya. Itu keindahan di dalam Injil Lukas kan memberikan kepada kita itu ini ya kalau Markus kan barang siapa mau mengikut aku dia memikul salibnya gitu kan ya. Wah itu martir gitu berarti ya. Tapi Lukas di dalam pengertian Lukas memikul salib setiap hari. Berarti ini nggak jadi martir pun ya. Pikul salib itu juga tugas setiap hari. Istilah setiap hari itu berarti bukan melunakkan. Saya nggak mau pakai istilah melunakkan ya saya. Tapi membuat apa yang tadinya itu hanya berlaku untuk para martir. Tapi sekarang bisa untuk semua orang Kristen gitu. Memikul salib setiap hari. Setiap hari ya kita perlu memikul salib. Apakah hari itu kita bakal mati atau nggak mati, jadi martir atau nggak jadi martir ya. Itu di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi saudara dan saya perlu waktu kita mengerjakan panggilan ya. Itu disertai dengan perseverance untuk memikul salib ya. Kalau saudara tanya batasannya di situ ya. Kesediaan di dalam memikul salib ya. Menderita demi Kristus ya. Mati atau nggak mati, martir nggak martir, serahkan dalam tangan Tuhan saja gitu. Itu bukan bagian kita ya di dalam hal ini. Tapi hidup yang berkorban, setia memikul salib, nah ini tanggung jawab kita. Ini sesuatu yang universal ya. Martir nggak martir itu nggak universal. Ada orang dipanggil martir, yang lain tidak gitu. So kita nggak usah ngurusin hal-hal yang nggak universal ya. Tapi yang universal saja. Yang universal bagi setiap orang percaya itu adalah setia memikul salib ya setiap hari. Pertanyaan berikutnya. Pak Billy, orang yang sudah tidak muda, misal usia 40 sampai 50 tahun. Sudah bikin saya agak sedikit saya 50 lebih ya, sudah bilang 40 sampai 50 sudah tidak muda gitu. Wah, berarti saya tua sekali ya. Tahun tapi masih belum tahu juga panggilannya, itu sedikit terhibur. Saya tahu panggilan jadi agak terhibur.
Tapi masih belum tahu juga panggilannya itu harus gimana ya. Ya memang sih saya ini nggak tahu ya, saudara ini yang saudara tanya ini saudara sendiri atau saudara tanya untuk orang lain ya? Terus saudara tanya ini siapa, suami atau istri gitu ya? Mmm, ya seharusnya tahu sih saya, apalagi kalau kita orang percaya ya, umur 40 sampai 50 tahun, sudah harus tahu ya. Saya bicara sama anak saya ya, saya ini apa, dia sudah mau kuliah gitu, mmm, nggak tahu ya saya, orang zaman sekarang kayaknya memang lebih telat untuk tahu panggilan atau bagaimana ya ini, dulu saya ini bukan menjadikan diri sendiri patokan ya, bukan gitu. Dulu waktu ini apa, seingat saya ya, saya SMP itu saya sudah tahu saya mau sekolah apa gitu. Orang sekarang sudah tinggal berapa bulan gitu ya, masih nggak jelas juga panggilannya apa gitu. Tapi saudara bilang ini 40 sampai 50 tahun, waduh lebih ini lagi ya saya, lebih late lagi. Juga belum tahu juga bagaimana ya. Ya bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan ya, sampai umur puluhan tahun seperti ini, tapi kita masih nggak jelas juga panggilan Tuhan itu apa ya. Kalau ini adalah saudara ya, kalau ini adalah saudara sendiri ya, saudara coba tanya dengan orang-orang sekitar ya, tapi mungkin sebelum tanya kita juga perlu reflect ya di dalam kehidupan kita ya. Kita ini bersedia nggak sih melakukan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan itu. Kalau kita sendiri nggak bersedia, terus kita hidup nggak benar, kita nggak menjalankan prinsip firman Tuhan dan sebagainya. Ya bagaimana ya kita bisa jelas panggilan kita gitu. Kita kita hidup nggak normal gitu. Kita hidupnya nggak rapi, berantakan ya. Nggak ada disiplin ya. Terus kita masih tuntut kita mau tahu panggilan, ya sulit ya, sulit tahu panggilan Tuhan gitu. So ini common sense ya, kan mesti beres dulu gitu. Kita hidup itu ya rapi ya, order bukan chaotic gitu, tapi ada keteraturan. Lalu sudah ada hati yang mau dipakai oleh Tuhan ya. Sudah berusaha mengenal panggilan Tuhan gitu. Lalu setelah itu baru kita bisa tanya, ada konfirmasi dari orang lain ya. Kalau perlu ya saudara konseling dengan pendeta di tempat di mana saudara beribadah di situ ya. Saudara tanya, "Gimana ya mengenal panggilan saya itu?" Saya assume pendeta saudara kan bisa lebih mengenal ini ya, kehidupan saudara gitu. Jangan-jangan pendetanya saya lagi ya gitu ya, itu langsung approach aja, "Saudara jangan pakai Q&A gini, saudara datang aja gitu tanya ini," atau pendeta ya mungkin bukan juga sih. Mmm, Kalau ini adalah untuk orang lain ya, kalau ini adalah untuk orang lain ya mungkin saudara bisa berbahagian ya, hopefully dia juga ada kerendahan hati untuk bisa mendengar masukan dari orang lain ya. Hidup itu perlu ada tanggung jawab ya. Ini again tadi yang saya bilang common sense itu ya. Kehidupan yang bertanggung jawab ya baru ya bisa mengenal panggilan Tuhan, tapi orang kehidupannya nggak bertanggung jawab ya. Sudah umur 40, 50 tahun tapi kehidupannya nggak bertanggung jawab. Ya gimana saya mengenal panggilan Tuhan, itu mendingan hidup bertanggung jawab diberesin dulu di dalam hal ini gitu kan ya. Baru setelah itu kita bisa tahu panggilan kita apa gitu. Mmm, Maaf jawaban saya mungkin nggak terlalu tajam ya di dalam hal ini karena ini, perlu apa, pembicaraan lebih lanjut sih, maksudnya perlu tahu lebih konkret ya. Maksudnya mengapa gitu, umur 40, 50 tahun masih nggak jelas di dalam panggilan itu, apa gitu. Kan bisa macam-macam, bisa aja sebetulnya itu adalah panggilan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara, tapi saudara ada bayangan yang terlalu idealis gitu. Ya, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk pekerjaan tertentu gitu, tapi dia kepingin jadi seperti Billy Graham, maka dia merasa tetap belum nggak tentu saudara ya by the way ya, dia rasa belum terlalu fulfill kehidupannya, seperti saya masih nggak jelas panggilan saya, padahal bukan nggak jelas, ya Tuhan sudah percayakan itu gitu ya, sudah kerjakan saja gitu. Kerjakan yang memang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan saudara gitu, nggak harus pikiran yang muluk-muluk kan ya dengan panggilan gitu. So, bisa jadi juga seperti saya nggak tahu yang mana saya. Jadi kita mesti bicara lebih lanjut memang. Makanya saya bilang konsultasikan dengan ini apa, hamba Tuhan, pendeta, di mana saudara beribadah ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, untuk bisa tahu panggilan Tuhan itu apa harus trial dan error dulu ya? Atau panggilan Tuhan itu sudah jelas di depan, dalam kurung seperti dikasih peta lalu kita tinggal ikuti saja petanya? Pertanyaan yang bagus ya. Gini, saya percaya ya since saudara pakai istilah trial and error ya, istilah trial and error sendiri kan juga kayak kurang gimana gitu loh saya. Tapi gini lah saya,
Kalau mau pakai istilah ini di dalam pengertian yang lebih positif katakanlah gitu ya, menurut saya sih bisa ada tempatnya lah sih trial and error tanda kutip lah ya, terutama waktu saudara masih agak muda gitu. Tapi sampai umur tertentu ya saudara nggak ada waktu lagi ya untuk trial and error gitu, iya toh? Lah gimana sudah ada umur, saudara masih trial and error, apalagi kalau saudara sudah menikah, terus ada anak, masih trial and error, ya itu kan bisa mengorbankan seluruh keluarga ya kayak begini gitu. Bukan untuk trial and error itu ada fasenya gitu ya, kalau again saya pakai istilah ini dalam pengertian yang agak positif lah ya, bukan dalam pengertian yang negatif gitu, dan ini mungkin gambarannya lebih realistis juga gitu. Saudara, serius tapi ya, bukan trial and error karena main-main, karena nggak dewasa gitu ya, karena nggak ada komitmen, saya nggak bicara itu loh saya, tapi ini bicara tentang trial and error yang serius ya. Memang kita nggak tentu selalu langsung dapat jelas gitu ya, ya beli duren aja bisa salah saya gitu, beli buah aja bisa salah, beli beli beli, perangkat-perangkat bisa salah gitu. Terus di dalam kehidupan kita, panggilan ya bisa saja sebenarnya melalui proses ini ya, again tanda kutip lah ya, trial and error. Tapi saudara ya di dalam trial and error ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin juga dari situ ya, even yang error pun ya, nggak harus benar-benar error, tapi itu dijadikan sebagai satu pengalaman perluasan wawasan kan, ya saudara jadi tahu gitu loh, saudara jadi, "Oh ternyata gini ya, kalau di bidang ini kesulitannya ini." Itu nggak harus wasting time kan ya. But again, ya tentu saudara perlu punya deadline sampai kapan saudara coba-coba ini kan ya, tentu ada batasnya gitu. Ya gumulkan minta bijaksana Tuhan sampai kapan saudara ini apa, sampai suatu saat saudara harus ambil keputusan, "Oke saya akan melakukan ini," gitu kan ya. Betul kan saya sampai tahap tertentu gitu. Pertanyaan berikutnya, Pak Billy, saya lihat orang sekitar dan kebanyakan orang itu panggilannya cari uang sebanyak mungkin, bisa sering-sering liburan, anak bisa sekolah di luar negeri, tinggal di perumahan elit, ganti mobil lebih bagus, bisa pensiun tanpa banyak pikiran. Kalau saya tidak bisa seperti mereka, saya merasa seperti loser. Lah ngapain saudara menghidupi narasi kayak begini, sebenarnya narasi sampah kayak begini nih. Nggak ada gunanya gitu. Saudara akhirnya mengikuti narasi dunia ya, dan saudara me membebani diri saudara sendiri dengan konsep berhasil atau loser gitu ya, highly successful people atau loser, tapi bukan berdasarkan narasi firman Tuhan, tapi narasi dunia gitu. Buang saja ini kayak gini nih, sampah kayak begini dibuang saja gitu. Saudara lebih berharga kali ya kehidupan saudara daripada ini, narasi seperti ini gitu. Kita itu loser kalau kita nggak menjalankan kehendak Tuhan, itu loser gitu. Kalau pakai istilah loser ya. Kalau kehidupan kita nggak berbuah, ya itu kita loser gitu. Kalau kita nggak bisa memberkati orang lain, ya kita terus jadi beban terus untuk orang lain. Ya itu loser sih, boleh pakai istilah ini gitu. Tapi kalau saudara nggak bisa ganti mobil lebih bagus, aduh nggak ada financial, freedom lah whatever, apa untung, entar kuburan saudara nggak bisa terlalu gede dan sebagainya. Aduh ngapain saya mikirin kayak begini, nggak ada gunanya gitu. Akhirnya saudara jadi gagal loh di hadapan Tuhan gitu, karena tersedot oleh narasi yang kakaruan seperti ini gitu. Mungkin karena pengaruh ini, teman-teman yang seperti ini, ya sudah ganti teman sajalah gitu. Itu teman yang nggak memberkati, berarti teman yang mencelakakan saudara. Kalau lingkungan saudara seperti itu, saudara cari komunitas yang sehat, yang nggak menghidupi narasi seperti yang saudara sebut ini gitu. Ya kita bisa ada kelemahan, tapi kalau ini saudara ada komunitas orang-orang yang menjalani narasi kerajaan Allah, saudara akan saling menghibur dengan mereka ya. Daripada tertekan dengan narasi yang seperti ini akhirnya menjadikan saudara seperti kayak loser gitu. Ya, carilah orang-orang yang kerohaniannya baik, yang bisa menguatkan dan menghibur saudara. Pertanyaan berikutnya, Pak Billy bisa cerita sedikit bagaimana Bapak menemukan panggilan Bapak dan apa Pak Billy sudah certain, yakin di awal kalau panggilan inilah jalannya Pak Billy? Boleh aja sih saya cerita gitu, cuma ini kan something yang personal ya, maksudnya tetap nggak mutlak. Ya nggak apa-apa juga sih saudara mau tahu, saya nggak ada yang konfidensial di dalam cerita ini ya, panggilan jadi hamba Tuhan. Mmm
Saya simply melayani di gereja, sudah melayani di gereja, ada beban, ya melakukan pekerjaan Tuhan, mencintai domba-domba Tuhan, terus ya makin lama makin masuk, makin dalam sampai suatu saat saya rasa ini sudah nggak cukup, saya perlu sekolah teologi. Maksudnya sudah nggak cukup, saya perlu memperlengkapi diri dan ya kemudian saya masuk sekolah teologi gitu. Ya simple ya saya nggak ada pengalaman dramatis like mau disambar petir kayak ala Luther lah atau apa gitu ya, dibikin bangkrut lah, kecelakaan, gegarota dan sebagainya. Nggak ada sih saya kayaknya baik-baik saja di situ gitu ya, simple, lumayan natural gitu. Tapi saya tahu Tuhan pimpin ya karena apa ya, karena kita mulai ini dari melayani gereja Tuhan. So saya kalau boleh encourage mungkin perhaps yang agak universal ya di sini ya. Ya layanilah orang-orang yang ada di sekitar saudara gitu. Gereja di mana saudara beribadah, melayanilah di sana gitu. Saudara mau menjadi penginjil, ya injilnya tetangga saudara gitu, yang di sekitar saudara, ya yang di sekitar saudara itu loh. Ya, kita nggak usah, "Saya akan menjadi misionari di Zimbabwe." Mungkin iya sih, mungkin nggak juga, nggak tahu lah. Daripada di Zimbabwe, di tetangga sebelah aja dulu gitu, daripada kita, "Saya akan menjadi misionari di China," gitu ya. Wah, saya sangat tetangga sebelah dulu gitu. Ini apa, orang di sekitar saudara, saudara bisa menginjili mereka, saudara bisa apa, sharing the gospel kepada mereka ya, dan setelah itu Tuhan lihat Tuhan bagaimana Tuhan pimpin. Mungkin memang betul saudara beneran ke China, ya nggak apa-apa juga kan kalau pimpinan Tuhan. Itu sesuatu yang indah gitu, tapi mulailah dengan takaran yang sederhana, yang saudara bisa kerjakan di sekeliling saudara. Saudara ada gereja kan, ya melayani di sana gitu. Lalu nanti lihat di dalam komunitas Kristen itu saudara ada panggilan apa gitu. Since saudara tanya saya, ya saya assume pertanyaan saudara lebih mengarah ke panggilan ini kan ya, panggilan hamba Tuhan gitu mungkin maksudnya kan. Tapi panggilan kan nggak harus cuma hamba Tuhan, bisa aja panggilan-panggilan yang lain. Nah, saudara bisa melihat kebutuhan dari masyarakat itu apa gitu ya, saudara terbeban di mana. Saudara mau melengkapi di mana gitu. Ya, ini driven by needs ya, instead of driven by your own passion and apa itu ya, hobi atau apalagi personal ambition dan sebagainya. Lebih baik driven by needs di dalam hal ini ya. The needs of the church atau the needs of the society. Pertanyaan berikutnya, Pak Billy, apakah panggilan Tuhan itu jalannya selalu mulus? Ya sudah tahulah jawabannya ya. Ini sudah mencobai kesabaran saya atau apa sih? Kalau terlalu banyak pergumulan, apakah itu benar? Oh ini ya, kalau terlalu banyak pergumulan, apakah itu benar panggilan Tuhan? Saya ngerti kira-kira arah pertanyaan saudara. Maksudnya begini ya saya. Kadang ada saat di mana itu kayaknya jalannya kok ketutup-tutup terus gitu ya, dan saudara setiap kali mesti dobrak pintu lagi gitu. Ya kayaknya memang bukan panggilan Tuhan, if that's your ini ya, apa, arah pertanyaan saudara gitu. Saya setuju sih ya, kalau itu betul-betul panggilan Tuhan ya, ada konfirmasi. Saya nggak tentu saudara juga akan setuju, nggak akan selalu mulus, akan ada halangan betul gitu. Tapi pimpinan Tuhan itu jelas, ada penyertaan Tuhan ya. Saudara nggak perlu sampai makso gitu ya, sampai maksa gitu, sampai panggilan Tuhan itu harus terjadi. Kayaknya ini, meragukan, ini bukan panggilan Tuhan mungkin. Jangan-jangan ini maunya kita, jangan-jangan ini adalah ambisinya kita, sampai bolak-balik mesti nabrak pintu yang tertutup gitu misalnya, sudah tertutup masih mau dibuka juga, didobrak, dijebol dan sebagainya. Hati-hati kalau seperti ini, ya mungkin memang bukan panggilan Tuhan ya. Panggilan Tuhan bisa ada, apa ini, perlawanan daripada setan dan sebagainya, bisa, betul gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan yang akan membuat itu berhasil. Jadi ada konfirmasi penyertaan Tuhan ya. Kalau terlalu banyak pergumulan, kesulitan ya, sampai nggak tembus sana sini dan sebagainya, ya saudara harus ini, apa, bergumul kembali. Betul nggak ini apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, atau jangan-jangan ini yang saudara mau gitu ya. Tapi di sisi yang lain kalau boleh melengkapi dengan perspektif satunya, setiap kali kita melakukan panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan ya selalu ada tantangan gitu, pergumulan, pasti ada Tapi saudara juga ada konfirmasi, saudara ada saat-saat di mana saudara bisa menikmati Sabat ya. Waktu orang bergumul itu kan dia ya di dalam peperangan, kesulitan menghadapi ini apa, kesulitan-kesulitan. Tapi ada resting points ya, resting points yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya kita bisa ngasuh gitu. Ini penting ya ini apa, bagian ini gitu. Otherwise kalau sudah struggling terus gitu ya, sampai bertahun-tahun struggling terus gitu ya, nggak ada resting point sama sekali, mungkin memang bukan panggilan Tuhan loh kayaknya.
boleh saudara gumulkan lagi, kok sampai nggak ada resting points. Akhirnya kita jadi orang yang restless juga ya, restless ya, terus kemudian jadi gampang marah gitu ya, jadi super sensitif ya. Akhirnya orang di sekeliling kita juga jadi nggak nyaman berada bersama dengan jangan-jangan memang bukan panggilan Tuhan, mungkin beban yang saudara taruh sendiri ini apa, di dalam pundak saudara. So saya nggak percaya ini apa panggilan Tuhan model yang akhirnya sampai menghancurkan kita jadi orang yang jadi nggak bisa ada keindahan karakter Kristus gitu ya di dalam kehidupan kita. Saudara boleh bergumul, jangan-jangan itu bebannya orang lain gitu. Pertanyaan berikutnya. Pak, saya sering berdoa kepada Tuhan, show me the way I should go. Supaya saya tahu panggilan saya, tapi Tuhan sepertinya tidak jawab-jawab juga. Yang saya harapkan ada hamba Tuhan yang bicara langsung ke saya, menunjukkan, mengonfirmasi doa saya. Apa pendapat Pak Billy? Bagaimana Tuhan mengonfirmasi suatu panggilan kepada seseorang? Saudara bicara dengan hamba Tuhan itu sudah betul gitu ya. Hamba Tuhan kan bisa mengenal saudara lebih dalam, saudara sharing ya, minta bimbingan hamba Tuhan. Bagaimana saudara mengerti panggilan saudara gitu. Cuma saya teringat ini, saya teringat apa ini? Ada seorang penulis buku spiritual ya mengatakan kita seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan jelas ya, tapi pertanyaan itu kita sendiri ready nggak sih sebetulnya gitu. Ada malah penulis spiritual yang mungkin lebih radikal, dia ngomong seperti ini ya, ini debatable saja, tapi sudah take it positif saja ya. Once kita itu ready betul-betul mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu hari itu juga itu kita jelas gitu. So, fakta bahwa kita itu nggak jelas, mungkin kita nggak ready sebenarnya. Masa Tuhan nggak ready ya? Ada nggak sih ada istilah Tuhan nggak ready? Tuhan kok bisa nggak ready ya? Maksudnya apa ya Tuhan nggak ready? Tuhan masih perlu persiapan. Tuhan kok perlu persiapan? Karena yang nggak ready dan perlu persiapan saudara dan saya kali gitu. Jadi kita itu nggak jelas ya. Saudara boleh cek juga ya, betul nggak saya benar-benar tanpa syarat mau mengikuti apa yang Tuhan mau nyatakan kepada saya. Benar nggak sih waktu kita show me the way I should go, itu saudara betul-betul mau pergi gitu? Ya, saya bukan ini ya, Pak, suspicious terhadap saudara bukan, tapi ini self kritik lah, self kritik. Saudara mesti tanya, benar nggak sih ini saudara betul-betul siap gitu. Kalau ternyata benar-benar Tuhan tunjukin sesuatu yang saudara nggak kepikir bagaimana gitu. Saudara tetap akan pergi nggak ke sana? Atau saudara bikin show me the way I should go. Apakah di kota ini kotanya aja saudara kasih multiple choice-nya gitu. Apakah di kota A, B, C, atau D misalnya gitu kan. Loh, kok cuma 4? Kok Tuhan kok cuma dikasih pilihan 4 ya gitu. Ya, kalau betul-betul show me the way I should go, dan saudara open dong. Open-nya itu ya open, benar open gitu. Termasuk kalau Tuhan bilang you shouldn't go, misalnya gitu kan ya. Sudah bilang the way I should go. Tuhan bilang you shouldn't go. Stay where you are. Itu juga boleh dong. Kalau Tuhan pimpin seperti itu, kenapa harus go? Ya kompleks ya. Poin yang saya mau katakan adalah be open ya dengan pimpinan Tuhan. Ini penting gitu. Bukan cuma minta bagaimana Tuhan membuat jelas, tapi saudara sendiri jelas nggak sih kalau saudara itu open terhadap pimpinan Tuhan gitu. Apakah kita betul-betul open terhadap pimpinan Tuhan? Kalau iya, ya sudah santai saja, saudara konseling dengan hamba Tuhan, lalu take your decision gitu. Anyway, saudara sudah siap kok. Gitu. Ambil keputusan di dalam iman. Tetap saudara perlu ambil keputusan kan ya. Di dalam keputusan itu saudara rendah hati bergantung kepada Tuhan. Lalu ya saudara ambil keputusan, sudah ambil keputusan di dalam iman. Gitu. Nanti Tuhan akan pimpin. Simple sebenarnya. Berikutnya. Selamat pagi, siang, malam, Pak Billy ya, sore dan seterusnya. Ini saya tanya jawabnya memang nggak harus didengar selalu pada waktu live ya, jadi saudara bisa ini. Izin bertanya, kenapa kakak RGRI ada altar call? Bukankah itu sinergism? Terima kasih Pak. Sudah bicara tentang sinergism itu ini ya kompleks. Saya nggak tahu pengertian saudara tentang sinergism ini bagaimana maksudnya. Ini apa? Seemingly saudara pakai istilah sinergism ini di dalam pengertiannya menurut saudara nggak reform gitu kan ya. Terus ini GRI kan supposedly reform. Sinergism di sini kalau saya boleh tafsir, saudara melihat di sini sinergism dalam pengertian yang nggak reform gitu kan ya.
By the way, sinergism itu bisa reform, bisa nggak reform gitu. Yang nggak reform adalah sinergism 50% gitu misalnya. Ya itu nggak reform sih, bener gitu ya. Nggak ortodoks juga anyway. Tapi kalau sinergism di dalam pengertian ini, Tuhan berdaulat sepenuhnya, 100% Tuhan berdaulat. Dan saudara juga bertanggung jawab 100%. Sinergism di dalam pengertian ini. Ini nggak ada benturannya dengan teologi reform gitu. Kan memang kita ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara bisa taruh altar call dalam pengertian ini. Tuhan yang sepenuhnya memanggil, iya Tuhan sepenuhnya memanggil, ya saudara sepenuhnya menjawab juga kan, gitu. Lalu terus kemudian hamba Tuhan itu ya, kalau Tuhan memanggil, kenapa dia ikut-ikutan memanggil? Mungkin saudara sinergisme ke situ kan ya. Seperti kayak dia Tuhan aja, nggak harus juga sih saudara gitu. Dia kan bisa memosisikan diri sebagai alat Tuhan ya, instrumennya Tuhan gitu. Dia tetap tahu bahwa yang memanggil itu bukan dia, tapi Tuhan. Tuhan memanggil melalui dia gitu. Iya dong. Kok saudara ada kesulitan di sini di mana? Memang saya tahu, menurut saya sendiri juga altar call juga nggak harus mutlak sih. Saudara kalau baca tulisannya ini ya, apa teologi reform juga nggak semuanya itu harus selalu altar call. Tapi saya juga nggak melihat altar call sebagai sesuatu yang mutlak harus salah, nggak ya. Kalau altar call sudah tangkap itu sinergism, Tuhan memanggil, ya dia ikut memanggil, seperti kayak sinergism. Lah bagaimana dengan berkhotbah? Sinergism juga dong berarti kayak gini. Karena ini kan sabda Tuhan juga dong. Loh, katanya firman Tuhan. Lah kalau lu juga khotbah gitu, lah kan repot kayak begini. Jadi bagaimana ya? Kalau firman Tuhan diberitakan nggak boleh ada manusia yang khotbah. Karena begitu ada manusia khotbah, namanya sinergism gitu. Kan enggak kan? Pasti saudara nggak berpikir seperti ini ya. Kalau saudara nggak harus berpikir seperti itu, ya terus kenapa kita nggak bisa pakai pengertian yang sama untuk calling ya gitu. Tetap Tuhan yang call, ya call melalui hamba Tuhan itu, nggak ada persoalan dong saya. Seperti kayak Tuhan berfirman, Tuhan bersabda melalui khotbahnya hamba Tuhan, bukan sinergism dong di sini. Bukan sinergism yang negatif maksud saya gitu. Ya nggak ada persoalan kan. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira masih ada mungkin 8 pertanyaan. Apakah hubungan antara pekerjaan dan calling? Sudah ya ini sebetulnya. Tadi mirip-mirip ya pertanyaan ini ya. Pekerjaan, calling, berhubung sudah saya jawab ya. Mungkin saudara refer ke pertanyaan yang sebelumnya tadi. Gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah calling itu spesifik to A pergi ke B atau Tuhan hanya memberi guideline dalam kurung prinsip hidup ya? Bagus ya pertanyaannya gitu. Ada calling yang universal gitu ya, ada calling yang universal, ada calling yang particular gitu. Calling yang universal ya, kita dipanggil untuk mencintai sesama ya. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, itu calling universal gitu kan ya. Saya sendiri lebih cenderung ya, sudah lebih baik kita mengumpulkan hal-hal yang ini gitu daripada kita cari saya mesti kerja di kota apa gitu misalnya. Saya mesti kerja di company apa gitu. By the way, saudara kerja di company apa, katakanlah betul-betul Tuhan pimpin ke situ ya. Itu juga nggak jaminan saudara terus kemudian akan benar terus di sana hanya karena itu adalah company yang ditunjuk Tuhan kan. Atau saudara bergumul, saya menikah dengan siapa gitu misalnya kan ya. Saudara menikah dengan siapa? Yaitu one thing, katakanlah saudara menikah dengan orang yang memang dipimpin Tuhan. Saudara tetap harus nurture that marriage kan ya. Bukan berarti terus kemudian saudara menikah dengan orang yang benar, yang betul-betul Tuhan mau pimpin, terus kemudian karena ini Tuhan sudah pimpin, saya boleh sembarangan ya, saya boleh nggak melakukan tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai istri. Toh ini adalah orang yang benar yang Tuhan pimpin. Ya hancur juga lah saudara pernikahan saudara gitu. Saudara kerja di tempat di mana Tuhan pimpin kata itu. Saudara tetap harus melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan hari demi hari di tempat yang Tuhan pimpin. Benar nggak sih, saudara? Maka itu saya lebih penting itu bagaimana di dalam keseharian kita itu kita melakukan kehendak Tuhan daripada kita nervous cari Tuhan mau saya di koordinat mana ya gitu. Ini jam segini nih Tuhan mau saya di mana? Di pasar atau di library atau di kamar tuh stres bener ya saya kayak begini gitu. Saya percaya saudara nggak begini sih sebenarnya. Cuma ada kesulitan di dalam mencari kehendak Tuhan di dalam pengertian-pengertian yang spesifik kayak begini ya. Yang sebetulnya itu cuma Tuhan yang tahu, ya kita mengikuti pimpinan Tuhan secara spontan saja gitu. Agustinus bilang, love your God and do whatever you want. Itu liberating ya buat saya. Love your God, do God's will. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Lalu terus kemudian, ya sudah kamu decide lah kamu mau kerja apa gitu. Mau menikah dengan siapa, mau tinggal di kota apa,
pergi kemana, melakukan apa, ya Tuhan kasih kebebasan, but love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ini yang lebih penting gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah kalau kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, kita masih mungkin burnout? Ya. Tergantung bagaimana saudara define burnout ya, saudara. Burnout, tentu burnout di dalam pengertian saudara sampai hancur-hancuran, nggak bisa jadi kesaksian gitu, terus kemudian saudara nggak ada sukacita lagi ya, saudara nggak ada enjoyment, saudara jadi orang yang hipersensitif, ultra sensitif gitu ya, karena ya kalau burnout di dalam pengertian gini ya pasti bukan panggilan Tuhan, betul. Tapi burnout kan bisa dimengerti dalam pengertian yang positif ya. Lilin itu waktu menyala itu burnout loh saya, burnout. Maksudnya burnout in the positive sense ya. Dia kan memang hancur gitu. Ya, kehidupan Kristen itu memang dipanggil untuk hancur sih, saya betul gitu. Untuk menerangi, untuk menjadi garam itu kita perlu larut kan ya. Berarti ada semacam burnout di sini gitu. Tapi kalau burnout yang pertama tadi ya itu seperti kayak pengertiannya melampaui takaran. Nah itu pasti tidak gitu. Makanya saya tanya ini perlu define burnout di dalam pengertian yang apa gitu ya. Kalau burnout di dalam pengertian ancur-ancuran sampai terus kemudian menanggung beban yang terlalu berat yang Tuhan nggak percayakan ya pasti bukan gitu. Bukan panggilan. Tapi waktu kita menjalankan panggilan Tuhan, ya akan ada pengorbanan, akan ada keterpecahan, ya pasti gitu. Yesus Kristus sendiri terpecah tubuhnya di atas kayu salib. Nah, kita membaca kehidupan para rasul, mereka juga dipecah-pecahkan kehidupannya ya. Kehidupan saudara dan saya juga akan dipecah-pecahkan juga gitu. Untuk menjadi berkat ya. This kind of burnout ya, ini bukan saja oke, ya ini perlu gitu. Tapi not that kind of burnout yang pertama tadi ya, ancur-ancuran sampai terus kemudian jadi orang yang suka marah-marah ya karena melampaui takaran yang dipercayakan Tuhan, ya itu salah pasti. Pertanyaan berikutnya, tinggal berapa pertanyaan ya, mungkin boleh diupdate lagi ya, termasuk yang ini. Pak Billy, jika selama hidup saya hidup sesuka hati, tidak mencari panggilan Tuhan, apakah nanti Tuhan punya plan B, panggilan B untuk saya? Atau Tuhan biarkan saja saya hidup semau saya? Saudara kok tanya pertanyaan yang menakutkan kayak begini sih? Tuh, saudara yakin ya mau mencoba ini ya, Bang? Saudara ini saya pakai jika, kok saya pakai jika gitu. Ini kan tanya jika ya gitu ya. Ya jika itu juga ada keterbatasannya sih saya sebetulnya gitu, nggak perlu ini ya, mengantisipasi sesuatu yang anyway nggak layak untuk dihidupi gitu. Ya, narasi hidup sesuka hati, tidak mencari panggilan Tuhan ini kan nggak layak dihidupi ya. Sudah nggak usah pakai jika juga kali ya, saya dalam hal itu untuk apa ya gitu. Anyway, jangan gitulah saya. Ini untuk apa saudara nggak mencari panggilan Tuhan, hidup sesuka hati dan seperti ini. Untuk apa gitu. Lebih baik saudara ya mencari panggilan Tuhan, hidup mau menyenangkan Tuhan ya. Ya sudah gitu aja. Saya kurang tertarik menjawab pertanyaan what if di dalam pengertian yang nggak layak untuk dihidupi gitu, dihindari saja gitu. Tuhan punya plan B, ya bisa saja kayak begitu, tapi itu bisa juga enggak seperti yang saudara bilang. Tapi yang lebih penting, jangan hidup seperti inilah gitu, jangan hidup sesuka hati. Lebih baik sudah mencintai Tuhan, menyenangkan Tuhan, mencari panggilan Tuhan ya. Dan Tuhan akan menyatakan rencananya dan saudara akan menggenapi rencana Tuhan. Ya ini yang beautiful, sudah gitu saja. Pertanyaan berikutnya. Pak, saya pernah dengar ada pendeta bilang, panggilan kekristenan itu harus menyita seluruh kehidupan Anda. Dengan kata lain, panggilan menjadi Kristen itu bukan sampingan atau part-time yang dilakukan di waktu-waktu sisa atau senggang. Terus, kalau seperti itu bagaimana saya bisa balance antara berbisnis dan urus keluarga ya Pak? Memikirkan bisnis dan keluarga saja sudah menyita waktu dan tenaga. Saudara pikirnya masih dualis kayak begini loh. Saudara pikir panggilan Tuhan itu yang di gereja gitu ya, nyanyi di kor, lalu terus kemudian penginjilan ya gitu. Terus kemudian bisnis saudara itu bukan panggilan gitu. Tanggung jawab keluarga itu bukan panggilan, itu leisure time gitu. Leisure time-nya saudara ini ya berbisnis gitu. Lah jadi apa saudara itu? Ini kan semua aspek, betul yang dikatakan ya. Memang ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya kan saudara bilang seluruh aspek ya, termasuk ini dong, kehidupan berbisnis dan
dan tanggung jawab keluarga, ya itu termasuk dong, itu kan panggilan gitu, saudara ada panggilan loh untuk menjalankan tanggung jawab keluarga. Itu panggilan dari Tuhan. Waktu saudara dipercayakan tempat pekerjaan, either saudara entrepreneur atau saudara karyawan gitu ya, eee, itu kan juga panggilan Tuhan, saudara mesti flourish di sana, saudara bertanggung jawab terhadap Tuhan di dalam panggilan saudara. Gak usah dibenturin sesuai dengan panggilan rohani itu ya. Terus kemudian saudara merasa ini apa, guilty feeling kalau saudara masih harus kerja gitu ya. Saudara baru rasa benar kalau saudara jadi misionari gitu. Nggak berguna ya, saya dualisme kayak begini gitu. Lebih baik saudara bagaimana menghidupi panggilan dalam tempat pekerjaan saudara, di dalam tanggung jawab keluarga, dan di dalam kehidupan berjemaat ya. Lalu juga ada saat-saat di mana saudara melakukan ini mission trip gitu misalnya ya. Ya itu semuanya panggilan Tuhan di dalam segala kelimpahan itu gitu. Jangan menciptakan dualisme yang nggak berguna ya, saya nggak bikin tegang sendiri loh, entar akhirnya kita hidup nggak bisa integrated. Pertanyaan berikutnya. Pak, ada pendeta pernah bilang bahwa panggilan hidup kita adalah untuk menderita seperti dan bagi Yesus. Maksud menderita itu sakit dan bergumul dalam masalah kehidupan ya Pak. Ya nggak harus sakit lah, saya Mas, kenapa harus sakit ya gitu. Kalau kita karena kita melayani terus kemudian kita ada sakit ya sudah, saudara sakit pun saudara bisa berdoa minta sembuh loh, nggak ada masalah dengan itu ya. Saya nggak ngerti, saya di sini menderita kan nggak harus selalu dengan sakit ya, sakit juga nggak tentu karena nama Tuhan, maksudnya saudara sakit ya bisa karena kesalahan kita sendiri, banyak orang sakit karena jaga makan, nggak jaga makan. Akhirnya dia sakit. Ini kan nggak ada urusannya ya dengan menderita bagi Yesus itu menderita karena kurang diet, karena salah makan. Itu karena dia kurang tidur atau apapun ini ya yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kan nggak harus berkaitan dengan ini penderitaan karena nama Yesus gitu. Tapi karena kalau pekerjaan Tuhan lalu orang itu sampai harus sakit dan sebagainya. Ya biarlah itu terjadi juga, nggak ada masalah dengan itu. Maksudnya gini loh, poin saya mau katakan adalah, saudara jangan mereduksi penderitaan itu dengan urusan sakit saja gitu ya. Karena maksud menderita itu sakit dan bergumul di dalam masalah kehidupan. Saudara, di seluruh dunia ini semua orang itu bergumul dengan masalah kehidupan, jadi saudara nggak usah apa ya, wah saya bergumul dengan masalah kehidupan, ada pergumulan nih gitu. Oh berarti saya sedang di dalam persekutuan penderitaan Kristus. Saudara, orang nggak percaya pun tuh bergumul dengan masalah hidup loh. Jadi jangan lebay juga lah saya ini apa, ada pergumulan. Siapa sih sudah di dalam kehidupannya nggak ada pergumulan gitu, semua juga ada pergumulan. Lalu apakah dengan ada pergumulan ini adalah menderita bersama dengan Kristus? Nggak tentu juga loh, nggak tentu gitu. Orang memang di dalam kehidupan ada pergumulan karena di dalam kehidupan ya ada tanggung jawab, ada beban yang mesti ditanggung, yang mesti dipikul dan sebagainya. Tentu ada pergumulannya gitu. Tapi yang dikatakan di sini adalah panggilan menderita seperti Kristus, yaitu waktu kita mencintai, waktu kita hidup berkorban ya. Yaitu ada penderitaan. Waktu saudara menyuarakan kebenaran, ya, itu ada resiko. Waktu saudara menghidupi narasi kerajaan Allah, waktu saudara menghidupi narasi Injil ya di tempat pekerjaan saudara, ya saudara mungkin bisa dibenci. Nah, ini penderitaan karena nama Kristus maksudnya. Waktu saudara mau memperjuangkan apa ini ya, bawahan saudara yang sebetulnya itu masih layak bisa bekerja tapi mau ditendang sama CEO gitu. Dan saudara coba menjalankan prinsip pekerjaan Tuhan di sana. Nah, itu menderita karena Kristus itu. Waktu saudara tahu ini visinya company ini ngawur dan saudara masih menyuarakan tapi saudara ada resiko bisa dipecat atau dibenci. Nah, itu menderita karena Kristus namanya gitu. Gak harus direduksi ke arah sakit ya saudara, kok harus sakit gitu. Sakit itu ya sakit gitu ya. Saya cenderung malah lebih cenderung berhati-hati ya mengaitkan sakit dengan penderitaan karena Kristus gitu. Orang yang nggak percaya bisa sakit juga loh saudara. Terus apa ya itu hubungannya dengan penderitaan karena Kristus gitu. Saya sulit dong melihat kaitan direct antara sakit dan penderitaan karena Kristus di sini gitu. Siapa sih yang nggak sakit di dalam dunia ini gitu. Kita sedikit banyak punya sakit gitu, ada sakit ya. Digigit nyamuk juga bisa bentol gitu, itu kan semacam sakit juga sebetulnya gitu ya. Gosok gigi kencengan sedikit bisa berdarah ya, terus siapa sih yang nggak ada pengalaman kayak gini saudara? Kita bisa sariawan, kita bisa sakit kepala. So, ya ini kejadian-kejadian trivial ya saudara, ini apa,
Nggak harus dikaitkan dengan penderitaan karena Kristus kok, terlalu lebay ya menurut saya gitu. Penderitaan karena Kristus itu karena saudara mau menjalankan narasi Injil dan karena itu sudah menderita. Itu penderitaan karena Kristus namanya gitu. Whether sakit atau nggak sakit. Bisa juga nggak sakit sih, saudara bisa tetap sehat, tapi tetap menderita karena Kristus. Karena saudara mau menghidupi narasi kerajaan Allah. Ya, ini yang lebih penting. Daripada mengaitkan penderitaan dengan sakit, terus pergumulan, dalam masalah, dan sebagainya. Semua orang ada pergumulan sekali lagi ya. Semua gitu. Pertanyaan berikutnya. Tinggal berapa sekarang termasuk ini? Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Halo Pak Billy, halo. Hal apa yang kira-kira bisa membantu meyakinkan kita tentang panggilan kita? Mengingat pastinya kita tetap pasti akan mengalami kesulitan dan kesedihan dalam menjalankan panggilan tersebut. Betul, waktu sudah menjalankan panggilan tetap akan ada ini. Sedangkan menjalankan yang bukan panggilan mungkin juga akan mengalami hal serupa. Betul juga, sudah bilang gitu ya. Malah bisa lebih susah gitu. Akhirnya menanggung kesusahan yang nggak harus ditanggung gitu kan. Terima kasih. Tolong balik lagi ke kalimat yang pertama nih yang sebelumnya. Thank you. Ini ya pertanyaan saudara. Hal apa yang kira-kira bisa membantu meyakinkan kita tentang panggilan kita ya. Beberapa hal ya saudara. Saudara, pertama tadi kita bilang ya openness ya penting gitu kan. Saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, saudara open ya. Kita nggak mendikte Tuhan, tapi kita betul-betul mau tahu apa yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Dan startlah dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Maksudnya nggak usah terlalu mulu-mulu. Apa yang di sekitar saudara aja gitu. Lihatlah kebutuhan gereja saudara apa. Saudara bisa melakukan apa gitu ya. Lalu lihatlah kebutuhan di society. Saudara tergerak untuk melengkapi kebutuhan yang bagian mana. Lihatlah talenta saudara ya. Talenta saudara itu juga harusnya meet gitu ya. Lalu terus kemudian saudara ada passion juga pasti itu konfirmasi ya kalau itu panggilan dari Tuhan, Tuhan juga akan mengikut sertakan saudara mengerjakannya itu ada enjoyment meskipun bukan tanpa kesulitan gitu ya. Lalu terus kemudian waktu saudara mengerjakan itu dengan setia ya itu flourish ya, saudara dipercayakan tanggung jawab lebih besar gitu, saudara ada flourishing ya, maksudnya nggak stagnan ya. Itu berarti memang panggilan yang Tuhan percayakan gitu. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar saudara waktu saudara mengerjakan itu ada konfirmasi mereka diberkati, mereka diberkati. So beberapa prinsip ini ya, saudara bisa tahu itu adalah panggilan Tuhan. Pertanyaan terakhir. Sekarang pekerjaan yang saya jalankan sangat menguras fisik dan pikiran jadi kelelahan, menyebabkan saya merasa sangat sulit mengatur emosi saya. Saya merasa saya cukup senang atau sukacita menjalani pekerjaan ini, tetapi sering terbawa emosi dengan orang sekitar, dalam kurung, yang dirasakan dengan yang tercermin agak bertolak belakang. Susah ya kalimat saudara, yang dirasakan dengan yang tercermin agak bertolak belakang. Susah loh saya ngertinya. Seharusnya kan yang dari hati tercermin juga keluar. Oke, saya perlu waktu untuk mengerti ini. Seharusnya yang dari hati. Iya benar, ini lebih mengerti, tapi kaitan dengan kalimat sebelumnya itu yang agak rumit ya. Jadi takut menjadi batu sandungan, menjadi sandungan kalau suka marah-marah. Betul ya, jangan jadi batu sandungan dengan suka marah-marah. Apakah ini salah satu indikasi pekerjaan ini bukan panggilan saya, Pak? Thanks, Pak Billy. Maaf ya, saya ketidakmampuan saudara mengerti pertanyaan ini sepenuhnya, tapi saya coba jawab sejauh yang saya bisa mengerti. Gini saya, waktu kita menjalankan panggilan kita ya, tentu juga ada urusan dengan orang-orang, bukan cuma urusan dengan hal-hal yang saudara harus kerjakan saja, tapi ada saat-saat di mana saudara perlu berurusan dengan manusia juga. Anggaplah ini sebagai bagian daripada pembentukan Tuhan gitu loh saudara. Ini anyway gitu. To relate with other people itu kan beautiful gitu ya. Ya tapi memang ada kesulitannya ini. Kita mesti menghadapi orang-orang yang beraneka ragam gitu ya. Jadi saudara anggap ini sebagai satu pelatihan, saudara bisa lebih ada jiwa penggembalaan, lebih mengerti jiwa manusia, lebih mengerti apa itu kesulitannya orang lain, pergumulan orang lain gitu. Jangan terus kemudian ambil approach, saya ini nggak suka ya dengan manusia, saya mendingan berurusan dengan buku gitu. Saya mendingan berurusan dengan komputer saja gitu. Lah kok gimana sih saya? Kita sendiri manusia loh. Kecuali saudara itu laptop. Saudara laptop ya bersekutulah dengan laptop, sesama laptop saling ada persekutuan gitu. Saudara kan manusia ya. Masa manusia lebih suka bersekutu dengan laptop daripada bersekutu dengan manusia yang lain? Ini kan something wrong sebenarnya gitu.
Oke, ada kesulitan. Ya memang ada kesulitan gitu ya. Minta kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana saudara bisa relate with others itu, ini mendewasakan saudara gitu. Dengan kita bisa mengerti kesulitan orang lain, nanganin orang-orang yang rese itu ya, nanganin orang-orang yang entitled gitu misalnya ya, orang-orang yang nggak tahu diri, orang-orang yang nggak bisa menempatkan di posisi, orang sombong, orang-orang yang, ungrateful lah macam-macam gitu. Itu mendewasakan saudara kan sebetulnya gitu. Hadapilah dan ya mintalah kekuatan Tuhan supaya saudara bisa ya didewasakan dengan saudara bisa mengembalakan ya, memenangkan hati mereka, orang-orang yang sulit itu saudara bisa ini ya, deal with them, beautifully ya, patiently, lalu dia bisa dimenangkan, saudara bisa persuade dia menjadi orang-orang yang ya bekerja lebih benar, ya lebih bertanggung jawab dan seterusnya gitu. I think itu juga bisa menjadi satu pembentukan yang indah di dalam ya kehidupan saudara gitu. Kadang-kadang mungkin ini terakhir ya saya, jangan cuma pokoknya apa yang keluar harus dari dalam hati, kalau dalam hati sudah nggak senang, nggak ada gunanya gitu ya. Jangan lupa saya ada panggilan penyangkalan diri loh gitu. Iya kan? Maksud saya gini loh, sudah nggak senang ketemu sama orang ini ya, saya sudah nggak senang aja, dalam hati ini sudah nggak senang, nggak mau ketemu sama dia. So, saya better jangan ketemu, karena apa? Karena kan katanya Tuhan Yesus, apa yang keluar harus tercermin dalam hati. Lah dalam hati sudah nggak senang, jadi entar kalau saya ketemu sama dia, saya jadi munafik dong. Orang saya nggak senang kok sebenarnya ketemu sama dia. Loh, saudara bisa tetap ketemu dengan dia dan saudara menyangkal diri ya sebetulnya gitu. Bukan berarti saudara mengkhianati apa yang ada di dalam hati kan, bukan. Tapi ini kan bisa dipakai Tuhan juga untuk membentuk keengganan saudara yang tadinya itu nggak rela ketemu sama dia, tapi sekarang dengan saudara ketemu akhirnya ternyata Tuhan juga kasih kekuatan, ternyata saudara juga bisa mengarahkan mereka. Nah, ini kan juga bagus untuk apa yang di dalam hati yang inward itu ya. Jangan segala sesuatu atas nama interiority, inwardism ya, inward. Terus kemudian, yang keluar itu saudara jadi batasi, ujung-ujungnya sebetulnya saudara membatasi diri dengan apa ya, dengan hati kita yang sebetulnya juga perlu bertumbuh gitu. Keluasannya perlu dipertumbuhkan Tuhan, kesabarannya perlu dipertumbuhkan Tuhan, cinta kasihnya perlu dipertumbuhkan Tuhan, ya. Lalu terus diikuti dengan, tindakan-tindakan eksternal itu ya. Ya kiranya Tuhan memberkati saudara, memberi kekuatan, penghiburan ya, sukacita di dalam berurusan dengan yang namanya manusia ya. Tuhan memberkati kita semua. Ini sudah pertanyaan terakhir, kita tutup di sini. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang, nanti kita pilih topik yang lain ya.